Oke, sekarang kita bahas tugas yang kemarin. Nah, ini saya sudah ada file tugas yang kemarin nih. Nah, terus kita akan coba masukin, kita pakai solid dulu ya. Kita coba masukin gambarnya. Saya pilih yang top. Nah, ini top. Terus kita masukin grab ke blendernya. Grab terus simpan di sini. Sebentar, belum masuk. Nah, salah. Nah, ini kita masukin dulu. Kita coba masukin ke Blender. Nah, itu dia gambarnya. Di sini ada di collection-nya bertambah empty. Nah, empty ini untuk gambar yang ini. Terus kita Alt G aja. G supaya dia lokasinya ke tengah-tengah. Alt G. Oke. Nah, sini kita nggak bisa lihat itunya ya. Dari front satu. Terus kita coba geser sini. Nah, untuk settingan ini ya, settingan si gambar, sekarang udah kelihatan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada object data properties. Terus atur aja Y-nya. Nggak sih, kita perbesar aja dulu nih. Perbesar, scale. Terus kita geser lagi di sumbu Z ke atasin. Nah, biar kelihatan gitu. Sip. Terus kita atur transparansinya. Transparansinya, opacity-nya kita kecilin. Nah, udah dikecilin. Nah, kita bisa lihat nih di Simon K-nya. Kita kecilin lagi biar ya udah cukup segini. Kita kecilin lagi, pasin ukurannya. Smooth. Ini saya pakai top ya, top view-nya top orthographic. Klik 7 aja teman-teman, kalau bisa klik 7. Nah, jadi dia top dari atas, pas dari atas. Nah, sekarang kita pasin dulu. Nah, teman-teman kalau nggak muncul ini, panah yang hijau merah ini, pastiin seleksinya ada di sini. Move, yang ini, grab, move ya.
jangan di sini. Oke. Oke, sorry, kita balik lagi. Nah, kita pasin lagi ini posisinya. Oke, kira-kira ya lumayan lah pas. Sip. Nah, terus kita tambahin objek yang lain. Kita shift A. Terus kita tambahin apa dulu? Torus dulu, torus. Nah, terus kita perbesar scale. Kira-kira segini. Kira-kira segini, oke. Terus nah, pasin, lalu kita rotate di sumbu X, R, X, 90. Nah, udah, klik kiri supaya confirm posisinya. Terus kita rotate lagi di sumbu Z, supaya dia posisinya sama dengan ini. R, Z, terus kita putar. Oke, nah, kira-kira segini. Pasin dikit aja. Sip, udah. Terus kita lihat dari depannya, klik 1. Oke, nah kalau kita lihat dari perspektif, dia seperti yang terpotong di tengah ya. Oke, nah ini kalau kita lihat dari depan, pencet 1, front, dia tetap utuh, bentuknya tetap utuh, tapi karena di sini ada plane, ada objek plane, jadi dia seakan-akan terpotong. Kita lihat dari atas. Oke, kita balik lagi 7. Terus kita tambah lagi objek yang lain, akan cube. Nah, cube itu ada di sini, digeser. Oke, kita perbesar scale S. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba masukin dulu. Ini saya front view, view-nya dari depan, front. Nah, saya mau coba masukin gambar yang frontnya. Nah, ini saya masukin ke Blender. Sip, ada di situ. Terus kita pencet Alt G supaya dia di tengah-tengah. Nah, terus kita scale. Sorry. Scale lagi. Nah, untuk memudahkan scale, teman-teman, scale-nya dari dekat sini ya. Jadi kursornya dideketin dulu ke objeknya, baru teman-teman pencet S. Jadi lebih mudah untuk scalingnya. Oke. Ini saya masuk ke kamera view, klik 0, kamera view. Nah, terus saya pilih aktifkan kamera yang front. Klik. Nah, jadi kita bisa melihat mempaskan lah. Ya kira-kira di situ lah. Oke, nggak pas banget sih, tapi dikira-kira aja. Nah, sekarang kita ubah yang kubus ini. Dia bentuknya gimana ya? Miring gitu. Jadi caranya gini, di rotate. Saya balikin lagi ke front view, front. Oke, S1 tadi. Terus saya giniin. Kemudian di rotate di sumbu X 45 derajat, SX 45, enter. Lalu di rotate lagi R di sumbu Y sebanyak 45 derajat, Y 45. Sip. Nah, dia akan jadi seperti itu.
Kemudian kita naikkan. Kita angkat si cube-nya ke atas. Jajar dengan garis ini. Oke, ini saya transparansinya kecilkan dulu. Lumayan. Oke, ini nggak terlihat persis banget karena gambarnya kan perspektif ya, jadi susah buat nyamainnya. Oke, klik lagi, klik 0. Nah, terus kita lanjut lagi, saya pencet 7. Nah, di sini kita tambahkan lagi objeknya. Nah, ini dia masih terlalu besar ya, si kubusnya. Kita seleksi, terus scale, dan kita samakan arah rotasinya R di sumbu Z. Oke, di mana dia? Nah, kira-kira di sini. Kita scale lagi sedikit. Rotate lagi sumbu Z. Oke, geser bawah dikit. Nah, kira-kira di situ. Lalu kita tambahkan lagi Shift A, Mesh, tambahkan UV Sphere. Nah, si UV Sphere ini letaknya di sini di belakang. 7. Oke, terus kita scale supaya dia lebih besar. Dan kita coba paskan posisinya. Lalu pindah lagi ke tampilan depan, front view, klik 1. Nah, di sini kita naikkan dia supaya tidak tembus ke tembok ke bawah ya. Nah, ini sepertinya saya nonaktifkan saja. Caranya kita ini klik di visibility di sini di scene collection. Nah, di sini kalau kita klik matanya dia akan terhide. Seperti itu. Oke, lalu kita balik lagi ke tampilan top 7. Terus kita tambah lagi Shift A, Mesh, pilih Icosphere. Icosphere itu di sini. Oke, kita tarik, move, geser kanan, saya zoom dikit. Oke. Nah, saya perbesar. Sip, kita paskan posisinya. Oke, udah. Terus kita balik lagi ke tampilan depan, front. Terus kita naikkan dia sampai bawahnya pas dengan garis merah ini, sumbu X. Oke, nah, kira-kira sudah pas. Kita balik lagi tampilan top 7. Terus kita ini con ya. Ini con, kita tambahkan con, Shift A. Terus tambah con. Terus kita geser ke sini. Oke. Terus kita perbesar. Terus saya geser dulu. Scale. Nah, sampai dia pas. Terus kita ke tampilan depan, klik 1, dan kita tarik ke atas di sumbu Z sampai bawahnya menyentuh sumbu X. Oke, nah ini kalau kita lihat si box ini melayang, jadi kita turunkan lagi. Sip. Nah, oke, terus kita balik lagi ke tampilan atas. 7. Nah, satu lagi kita tambahkan silinder. Mesh. Oke, Shift A, Mesh, silinder. Nah, dia muncul di sini, kita geser. Geser, terus geser ke sini. Nah, dia tampak tidak lurus karena memang perspektif. Jadi kita kira-kirakan saja lingkaran paling bawahnya. Kita geser, zoom, geser. Oke, nah kita kira-kira saja ini kita yang jadi patokan itu yang bawahnya ya. Yang bawahnya jadi patokan. Klik scale S.
perbesar. Oke, kira-kira segitu. Sip. Terus kita lihat dari depan, 1. Nah, kita angkat. Naik di sumbu Z. Sip. Nah, terus kita perbesar lagi scale di sumbu Z. S, Z. Ya, ini dikira-kira aja lah. Kira-kira segitu mungkin. Ini kita tarik lagi ke atas. Kecilin dikit. Sumbu Z. S, Z. Ya, terus atur tingginya, geser bawah. Oke, sip. Nah, kalau udah, kita hide dulu si background-nya. Hide. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke pewarnaan. Kita masuk ke shading. Nah, di sini kita mulai membuat warnanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di ini kita ganti dulu ke objek, karena kita mau mewarnai objek. Jadi pilih objek di sini. Objek, nah kita pilih objeknya, misalkan yang ini. Nah, karena ini adalah apa ya, di save-an si Blender-nya kan dia pasti tersimpan material yang saya buat. Nah, ini udah ada materialnya, bisa teman-teman pakai yang ini, atau teman-teman juga bisa buat yang baru. New, misalkan. Terus kita apa ya, kasih warna dulu. Nah, orange misalkan. Ini orange nggak sih? Orange ya. Orange. Terus yang lain misalkan. Tambah lagi, kita kasih warna ungu atau violet. Tekan ini. Oh, violet udah ada ternyata. Nggak apa-apa, kita namakan seperti ini aja. Jadi ada 2 violet di sini. Nah, violet. Oke. Terus saya gunakan yang udah ada aja. Kan ini apa ya? Blue. Yang ini green. Dan yang ini kita pilih di sini. Jadi ini stok material-material yang sudah kita buat. Kita pilih misalkan apa ya? Red. Oke. Nah, terus kita warnai si plane-nya. Plane-nya di soal saya itu, saya gunakan warna putih, white yang ini. Sekarang kita coba warna yang lain, misalkan blue mungkin. Nah, oke. Terus saya mau buat dia agak mengkilap. Nah, kita turunkan roughness-nya. Nah, dia sudah kilap. Oke. Sudah. Nah, sekarang tinggal render. Ya, rendernya, karena ada 2 tampilan yang saya minta, yang front dan top. Berarti kita akan di top dulu ya. 0. Nah, ini yang front. Ini yang front. Nah, ini cirinya kamera aktif. Dia lebih lebih ada ada bordernya. Nah, berarti dia aktif kamera front. Ini tampilan dari depan. Nah, ini saya bisa atur dulu. Nah, kalau teman-teman nggak bisa ngatur screen ini di kamera view, teman-teman bisa aktifin di sidebar. Klik N. Nah, N. Nah, di sini ada view, pilih lock camera to view. Nah, ini di checklist. Nanti teman-teman kalau masuk ke kamera view dan melakukan navigasi, kayak panning, zoom, zoom in, zoom out, nah itu letak si kameranya pun ikut berubah gitu, mengikuti tampilan kita. Misalkan di sini saya zoom in, saya panning sedikit kiri, sip, segini. Nah, terus kita render, klik Fn 12.
ya F12. Ini agak lama karena ya laptop saya lumayan. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, nah sudah jadi. Zoom out, kita lihat. Nah ini kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal bentar. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah di-render, jadi kita tinggal klik image, terus save, terus save as. Nah, terus kita isi namanya. Nah, di sini, isi namanya di bawah sini. Masukkan tugas day 11. Tampak depan. Nah, PNG ini bisa diatur. PNG, JPEG, harga, karena soalnya PNG, jadi PNG. Nah, ini ada compression. Di sini ada opsi compression. Nah, ini tuh akan berpengaruh ke size hasil rendernya. Jadi kalau semakin kecil compressionnya, berarti dia semakin bagus gambarnya dan semakin besar size-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen yang ukuran yang lebih kecil size-nya, bisa diperbesar aja compression-nya. Gitu. Sip, terus save as image. Oke, sudah. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini, tugas day 11 tampak depan. Oke. Tadi ada yang nanya, apa ini? Bikin transparansi image-nya supaya bisa di tracing. Oke. Nah, untuk transparansi, di sini. Ntar saya keluarin dulu ini. Nah, sini mana kan? Di sini nih. Ini gambarnya. Oke. Nah, teman-teman pindah ke ini. Ke mana? Si gambarnya seleksi dulu. Mana dia? Oke, misalkan yang ini. Jadi seleksi dulu gambarnya, terus lihat di sini di bawah ini. Nah, yang ini. Kalau diseleksi dia pasti simbolnya jadi seperti ini. Oke, nah di sini ada transparansi. Jadi di ini ya, di apa ini? Di object data properties. Oke. Di object data properties. Nah, nanti ukur aja, atur aja opacity-nya. Nilai opacity-nya dikecilin, dia waktu jadi transparan. Nggak ada ya? Emang di 8.3 ini saya 2.83 juga loh. Emang nggak ada di sini. Oke, nanti di cari lagi ya di Google. Cara untuk ngepasin objek bagian bawahnya tepat menyentuh permukaan plan. Nah, di sini ini saya hide dulu. Hide. Ini hide, terus kita misalkan yang ini. Kita atur ke tampilan front. Klik satu. Nah, klik satu, terus kita geser. Nah, di atas ini. Bentar.
Nah, di atas ini teman-teman ada yang kayak magnet ini, snap. Jadi kalau kita aktifkan, terus kita pilih ininya increment, nah dia bakal increment sesuai ini, sesuai apa ukuran. Jadi maksudnya ukuran tuh gini. Nah, saya satu lagi zoom in. Nah dia akan perubahannya pas dengan kotak-kotak ini. Ini kan udah saya aktifin incrementnya, terus saya grab di sumbu Z, misalkan. Nah, kalau saya geser ke atas, dia bakal pas di kotak-kotak itu. Ya, dia pas. Nah, jadi untuk supaya dia pas dengan plan-nya, kita atur plan-nya di lokasi Z-nya 0, terus kita gunakan ini, yang snap increment. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita geser ke atas atau saya G bebas ya, saya klik G nih, grab bebas ke arah manapun. Nah, dia tetap bakal nge-snap ke si garis-garis itu, kotak-kotak itu. Jadi kita bisa nyesuaiin supaya dia pas ada di garis 0. Dia di garis 0 sumbu Z ya. Atau sumbu apapun. Oke. Nah, seperti itu. .82. Perasaan di yang sebelum 2.8 juga udah ada sih transparansinya. Mungkin letaknya kali nanti coba dicari lagi aja. Snippingnya di atas ini. Nah, yang gambar magnet ini, jadi kalau teman-teman pilih, klik, nah, dia bakal aktifin snipping. Nah, di pinggirnya di sini ada pilihan snap-nya. Oh, snap, sorry, bukan snip. Snap, di pinggirnya ada pilihan snap. Jadi bisa snappingnya tadi ke increment tadi, ke pertambahan jarak, terus bisa juga ke vertex, ke titik-titik objek gitu. Terus bisa juga ke edge, face, dan banyak lah di ini. Ya, nanti bisa dicoba-coba aja. Gitu. Tapi kalau untuk sekedar mempaskan supaya ngepas di 0 garis 0 sumbu Z, kita bisa pakai increment aja. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi ini, kalau mau pindahin pivot point object. Bisa. Jadi, tapi di sini namanya origin. Jadi supaya saya taruh pointer bawah objek count-nya. Nah, untuk memindahkan ini nih, jadi pivot point ini, si origin, dia disebutnya origin. Nah, ada di sini objek. Nah, nanti set origin. Pilihannya ada origin to geometry, origin to 3D cursor, origin to center mass, origin to center mass, ada surface, ada volume. Nah, kalau volume dia center mass-nya di sini berarti. Terus kalau misalkan kita set origin to 3D cursor, nah dia bakal pindah ke tempat di mana 3D cursor. Nah, untuk kita mindahin ke paling bawah si objek, kita bisa manfaatin 3D cursor ini. Jadi si 3D cursornya kita tempat arahin di bawah objeknya, pas di bawah objek. Kan di sini. Nah, untuk mindahinnya tadi kita kemarin kan sudah dibahas, untuk mindahin 3D cursor, kita bisa pakai ini. Nah, terus kita klik kiri sini. Atau kita bisa pakai shift, kan masih di selection box, kita bisa pakai shift terus klik kanan. Nanti dia berpindah si 3D cursornya. Oke. Nah, ini saya save, klik kanan di sini. Nah, nanti kalau kita set originnya, pindahin lagi ke 3D cursor, nah dia jadi pindah ke sini. Ya kalau kita aktifkan ini dia di bawah sini. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya bisa lebih presisi lagi, lebih akurat lagi dia di tengah-tengah objek ini. Tapi itu nanti kita harus masuk ke edit mode.
Nah, itu nanti besok kali saya akan jelaskan. Sekarang kita balik lagi. Kalau kita mau pindahin posisinya 3D position, 3D cursor dengan koordinat ya. Saya belum coba sih. Paling gini, teman-teman pindahin dulu ininya si 3D cursornya. Gimana sih tadi pertanyaan? Sorry. Pindahin posisi 3D cursor. Nah, bisa aja pakai ini. Jadi ini 3D cursor nih. Kalau kita sidebar, bikin sidebar, pick N mana? N. Nah, di sini ada lokasi 3D cursor. Kita bisa atur aja lokasinya. Di sini, misalkan di posisi 0, Z-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, terus Z-nya misalkan di 5. Z-nya di 5. Nah, ntar terus kita, nah dia ada di sini. Kalau kita Z-nya naikin misalkan jadi 10, dia bakal naik. Nah, jadi di sini ya buat ngatur posisi 3D cursor pakai lokasi. Ada di sini, di sidebar. Nah, tadi yang untuk tampilan-tampilan itu kita pakai numpad. Ya, pakai numpad. Sama 1, untuk tampilan depan itu klik 1. Nah, tampilan depan kita klik 1, lalu tampilan kanan klik 3. Nah dia jadi right. Terus atas klik 7. Nah, dia top. Oke. Kalau kebalikannya, misalkan belakang berarti kebalikannya depan. Berarti kalau depan 1 berarti belakang kontrol 1. Nah, dia back. Nah, oke, terus left berarti dia kontrol 3. Left. Bottom dia kontrol 7. Nah, seperti itu, ini bottom. Topnya 7. Sip. Oke, nah terus kita tadi ada yang minta dicontohin ya. Saya memang mau mencontohkan yang membuat meja itu. Cara agar objeknya pas dengan objek lain. Jadi agar tidak masuk ke objek lainnya. Ya, pakai yang tadi snapping. Nah, snappingnya supaya pas dengan objek lain itu kita bisa gunakan face atau edge. Misalkan gini, saya add mesh cube. Nah, dia di sini ya, karena 3D kursornya di atas, jadi dia munculnya di atas. Oke, nah di sini dari alta. Kita hide yang lain. Klik H untuk nge-hide. Nah, di sini misalkan nah, ini kan saya snappingnya increment. Jadi dia mengikuti si skala yang ada di ini, kotak-kotak ini. Nah, supaya dia nempel pas dengan ininya, misalnya kita ubah aja ininya. Jadi edge misalkan. Edge. Terus dia pilih closest. Nah, kita misalkan duplikat si cube. Caranya Shift D, klik Shift D, Shift plus D. Nah, dia sudah terduplikat. Terus kita supaya dia nggak kabur kemana-mana, teman-teman bisa kalau misalkan mau gesernya ke atas bisa langsung klik Z supaya dia ada di sumbu Z. Nah, atau misalkan kalau teman-teman belum tahu nih mau gerakin kemana, teman-teman klik kanan aja. Jadi dia akan ada di posisi ini.
Nah, sekarang kita coba geser ke atas, misalkan di sini. Kita geser lagi ke bawah. Nah, dia nge-snap di garis, jadi dia nggak akan kelewat gini. Jadi kita pastiin aja, deketin aja nih ke garis yang mau kita ininya. Nah, tapi kalau garis dia pasti nge-slide gini. Slide gini. Nah, buat satu titik itu bisa pakai ini aja, vertex. Vertex, terus kita grab. Nah, jadi dia sesuai vertex, dia nyari titik terdekat. Gitu. Oke, nah. Nah, sekarang kita coba buat meja yang seperti contoh ya. Saya buat file baru aja, new, general. Oke, save aja. Nah, ini adalah view dari file yang baru kita buat. Nah, tadi untuk buat meja kita gunakan, nah untuk hari ini kita hanya menggunakan object mode aja ya, di object mode ini. Jadi kita cuma nambahin objek, terus atur scale-nya, atur posisinya, rotasinya, ya gitu aja. Oke, nah sekarang kita coba buat papan atasnya dari meja. Nah, saya biar akurat pakai ini, dimension, saya editnya dimension. Jadi ukuran lebar ke atasnya, saya atur misalkan 0,2. Nah, segitu. Lalu panjang ke sampingnya, di sumbu X-nya misalkan berapa ya? 6 coba 6 meter. Oke. Nah, terus sumbu Y-nya saya pindahin ke tampilan right, klik 3. Oke, nah di sini kita mau tambahin berapa ini? Jadi kotak yang gede ini ya, yang gede ini. Ini kotak yang gede ini, dia ukurannya adalah 1 meter. Sementara yang kecil-kecil ini dia 0,1. Clear. Oke. Nah, udah. Sekarang kita pindahkan. Misalkan, bukan pindahkan, ini perbesar dikit ya. Perbesar dikit, saya menambah berapa kotak nih? 2 kotak kecil. Berarti 0,2. Jadi kita ubah ininya 2,2. Itu. Sekarang kita lihat dari depan. Nah, ini saya perkecil lagi. Jadi 0,15. Nah, sip. Nah, sekarang kita buat yang bawahnya. Saya duplikat, terus geser ke bawah, G, terus sumbu Z, kira-kira di sini, atau agak bawah dikit, sip. Nah, terus kita buat si pinggirnya dan belakangnya. Nah, kita buat lagi aja, kubus, Shift A, Mesh, terus pilih Cube. Di Cube ini kita atur si panjang di sumbu X-nya sama dengan panjang di sumbu Z yang ini. Jadi dia tadi kan 0,15. Nah, terus tingginya kita pakai ini aja, scale Z aja. Oke, grab Z ke bawah. Scale Z lagi, scale SZ. Nah, kira-kira segitu. Jadi ini berapa? 0,712.
Kita geser ke sumbu X, di sumbu X, kita geser ke kiri. Nah, di sini kita geser lagi sedikit. Nah, biar pas dia ke pinggir sini, saya aktifin dulu snap-nya, increment, terus geser lagi. Nah, di sininya kita pasin dulu. Mana sih? Position location X-nya. Sekarang kita pasin dulu min 2,8. Terus kita geser. Nah, jadi dia apa yang nge-snap-nya itu di pinggirnya. Oh, yang pas itu si pivotnya, pivot ininya. Kita matikan lagi. Sorry. Nah, geser lagi. Oke. Terus geser atas dikit. Z. Nah, terus kita lihat dari samping. 3. Nah, ini kita samakan. Ke panjang Y-nya. Tadi berarti berapa? 2,2. Nah, udah gini, kita bikin dia di tengah. 1. Saya geser. 1. Geser. Oke, nah kita duplikat ini. Shift D. Lepas. Klik kanan maksud saya. Terus grab di sumbu X. Kita pindahkan ke ujung sini. Terus kita buat lagi. Shift D. Grab sumbu X. Pindahkan di tengah sini. Oke. Nah, ini posisinya 0. Oke, sip. Ini posisinya min 2923. Ini kalau kita copy nilainya. Terus kita copy di paste di sini. Min-nya kita hilangin. Ini ada iklan sebentar. Nah, udah dia jadi pas. Oke, sekarang kita tutup belakangnya. Kita duplikat lagi si cube ini. Shift D. Oh, jangan yang ini. Klik kanan, saya delete aja. X. Delete. Nah, kita pilih yang ini. Pilih yang ini. Terus Shift D. Terus kita rotate R di sumbu Z sebesar 90 derajat. Oke, nah udah seperti itu. Terus kita pindah ke tampilan atas, 7. Nah, terus kita supaya terlihat garisnya kita ubah ke tampilan wireframe. Import wireframe. Bisa teman-teman klik di sini atau teman-teman klik Z di sini terus pilih yang wireframe. Sip. Nah, sekarang grab lagi ke atas ke belakang sumbu Y berarti. Nah, sip. Kira-kira segitu. Nah, terus di scale di sumbu X. Scale sumbu X sebesar 6 ya. Di sini kita atur aja 6. Nah, sip. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi atasnya. Oke, udah. Nah, sekarang kita tambahkan. Saya balik lagi ke tampilan solid Z, terus ke solid ke sebelah kanan ini. Teman-teman bisa kayak tadi Z pilih atau bisa juga Z langsung arahin ke misalnya ke kiri, tadi kiri wireframe kan. Z kiri telat. Z kiri telat. Nah, gitu. Jadi bisa cepat gitu. Oke, perpindahannya. Kalau teman-teman udah hafal gitu, mana wireframe, mana solid, dia bisa gampang gitu, misalnya Z langsung ke kiri, Z kiri,
Harus cepat ya. Ini agak lambat tadi. Oke, nah sekarang kita lanjut buat kakinya. Kakinya bisa saya buat apa ya, kotak aja deh. Kubus. Oke, kubus juga. Shift A, terus tambah cube. Sini kita perkecil cube-nya. S. Nah, kita perkecil, tapi saya mau perkecil ini, tapi saya ingin tingginya tetap gitu. Jadi nggak berubah. Nah, caranya, teman-teman, tadi klik S kan, klik S, terus klik Shift Z. Nah, jadi dia akan mengabaikan sumbu Z. Jadi si sumbu Z-nya dia nggak akan terscale. Begitu juga kalau misalkan teman-teman mau mengabaikan si sumbu X atau sumbu Y. Tinggal klik Shift X, misalnya Shift X, nah dia mengabaikan sumbu X, atau Shift Y, dia mengabaikan sumbu Y. Jadi kita scale segimanapun, jarak di ukuran di sumbu Y-nya akan tetap segitu. Nah, saya maunya si sumbu Z-nya yang tetap di Shift Z. Oke. Nah, segitu kira-kira. Terus kita tampilan depan, front kita geser ke bawah, sumbu Z. Nah, ini masih agak agak tebal, saya kecilin lagi. Shift Z, S, Shift Z. Nah, segini kira-kira. Terus kita geser ke kiri, nanti sumbu X, G terus X. Nah, misalkan di sini. Terus kita pindah ke tampilan samping. Di sini kita geser ke belakang, misalkan G terus Y. Nah, segini kira-kira. Sip. Nah, terus kita duplikat Shift D, klik, terus kita geser di sumbu Y ke depan. Oke. Sip. Nah, terus kita seleksi dua-duanya. Seleksi, kita balik lagi ke tampilan depan, klik satu. Nah, di sini kita duplikat si dua kaki tadi, terus kita geser ke sebelah sini. Oke, saya nonaktifkan sidebar-nya, klik N. Saya ingin geser dulu ke sebelah kiri, GX, dikit, nah segitulah. Terus kita duplikat si kaki yang ini yang tadi saya seleksi, Shift D, terus geser di sumbu X. Nah, oke, sip. Nah, jadi udah jadi nih 4 kakinya. Jadi dia masih kotak-kotak. Nah, untuk membuat ini, jadi teman-teman ada satu cara lagi. Misalkan ingin buat yang kayak ada lubang-lubang gitu. Teman-teman bisa pakai satu kubus. Jadi gini, misalnya saya tambah kubus, Shift A, terus Mesh, Cube. Saya geser dulu di sumbu X, geser, Shift. Nah, tampilan satu, Shift, scroll button, geser G, X. Nah, saya perbesar dulu, Shift di sumbu X. Terus Shift S, S di sumbu Z, kecilin. Segini, misalkan segini. Oke. Nah, misalkan segini ya. Terus saya buat duplikatnya, Shift D, klik kanan, dia balik lagi ke posisi objek sebelumnya. Terus saya scale-nya tanpa sumbu Y, berarti S, Shift, Y. Yang scaling, oke, kurang pas. Saya klik satu, lihat dari sini, Shift, scale di sumbu Z. Kira-kira kita pasin aja, misalnya kira-kira gitu ya, segitu. Terus scale lagi di sumbu X.
Nah, udah. Terus kita majuin sedikit. Klik 7 nih, top view. Lalu saya geser ke bawah, ke depan maksudnya. Tapi saya tampilkan dulu si ini. Nah, ini teman-teman ada apa ya? Ini istilahnya tampilan X-ray. Jadi X-ray, jadi teman-teman bisa lihat objek yang ada di dalamnya. Tuh, seperti ini. Jadi dia terlihat seperti transparan gitu. Meskipun solid viewportnya. X-ray ya di sini atau Alt Z, Alt Z. Sekarang saya pindah dulu ke wireframe. Tampilan dari atas saya geser ke depan. Nah, misalkan segini. Sip. Nah, terus saya mau buat si cube ini terpotong oleh cube yang dalam ini. Jadi kayak apa ya? Kayak merge di AI lah. Jadi kita bisa motong objek pakai objek lain. Nah, caranya gimana? Kita pilih dulu objek yang mau dipotong atau yang mau disatuin. Pilih. Nah, ini kan dipilih nih, diseleksi terus teman-teman ke sini. Yang gambar apa ini kunci Inggris ini. Namanya modifier properties, terus tambah add modifier. Pilih yang boolean. Pilih boolean. Nah, terus di sini di objek ini teman-teman pilih objek yang tengah ini. Nah, teman-teman bisa klik di sini, nanti muncul list objek yang ada di collection. Nah, kalau teman-teman nggak tahu namanya apa, teman-teman bisa pakai eyedropper ini. Oke, jadi klik ini, terus teman-teman pilih objek mana. Oh, ini, klik. Seperti itu. Terus, nah ini kan belum terlihat perubahannya. Jadi, nah di operation ini ada 3 pilihan, ada intersect, ada onion, ada difference. Nah, kalau intersect ini dia ngambil yang bersinggungan, intersection lah. Jadi bentuk yang bersinggungan satu sama lain dia akan diambil gitu. Nah, kalau misalkan onion, jadi dia digabungkan. Jadi ngegabungin si objek ini dengan objek ini. Nah, kalau difference dia dikurangi. Jadi objek ini dikurangi objek yang ini. Nah, ini belum terlihat perubahannya. Nah, sekarang kalau kita tadi ini namanya apa? Cube 011. Nah, kalau kita misalkan hide si cube 011, maka dia akan jadi seperti ini. Dia bolong. Oke, jadi itu cara cara untuk membuat lubang sebuah objek. Bisa membuat lubang, bisa menyatukan, dan satu lagi apa? Satu lagi intersect. Nah, teman-teman kalau misalkan si objek cube tadi, yang cube 11 ini, ingin di-delete, nah teman-teman pastiin dulu si modifiernya di-apply. Karena kalau kita belum di-apply nih, terus kita delete si objek ini, X, delete, nah dia jadi nggak ada apa-apa gitu, jadi nggak ngaruh apa-apa. Jadi sebelum di-apply, saya Ctrl Z, nah jadi kalau kita nggak di-apply, berarti dia apa ya? Jadi kan kita nambahin edit modifier nih. Nah sebelum kita apply itu cuma sekedar, oh ini gini loh tampilannya kalau nanti di-apply. Nah, tapi itu belum di-apply. Kalau udah di-apply, baru kita boleh hapus si objeknya. Di-apply dulu, nah, apply. Nah, baru kita hapus ininya. X, delete. Nah dia akan ini. Jadi apply dulu. Jadi setiap modifier itu, kalau dia nggak di-apply, maka bisa jadi hilang gitu, bisa efeknya nggak dapet. Tapi kalau udah di-apply, nah dia nggak akan terpengaruh lagi. Oke, nah sekarang buat ininya, buku. Ini mah jadi ini ya, jadi ngebahas tugas. Oke, seperti itu. Nah, terus ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan.
untuk membuat lampu tadi, saya bikin apa ya? Bikin lampu juga deh. Bikin lampu juga, misalkan di sini. Shift A, pilih apa ya? Spare misalkan. UV spare, terus skip. Nah, saya ingin potong si UV spare-nya. Potong di tengahnya. Ini cuma setengah. Oke. Potong di setengahnya. Nah, sekarang saya buat dulu objeknya. Cube. Nah, CS perbesar dikit. S. Klik kiri, terus grab. Z. Kira segini. Oke. Kita aktifkan wireframe. Kita geser lagi di sumbu Z ke atas sedikit. Nah, sip. Sekarang kita potong si spare ini. Bulat bola ini kita potong setengahnya. Caranya dengan menggunakan add modifier yang tadi. Add modifier boolean. Terus kita pilih objek pemotongnya. Yang ini. Nah, dia jadi terpotong. Nah, terus ingat, kita apply dulu. Kalau misalkan memang perubahannya udah fix gitu, kita nggak akan ubah lagi. Misalkan kita klik apply. Nah baru kita bisa hapus si ini, cube yang tadi. Oke, terus balik lagi ke solid. Nah, seperti itu ya. Terus saya mau buat apa nih? Dudukan lampunya. Dudukan lampu. Nah, jadi ini misalkan ini lampu kan dia miring gitu kan. Ada kayak lengannya gitu. Nah, teman-teman kalau buat yang gitu kita bisa biar lebih mudah gitu dipindahkan atau diperbesar, perkecil. Pindah di sini. Nah, ini misalkan teman-teman kalau saya mau pindahin si mejanya ke kiri, berarti saya harus seleksi semuanya dulu. Seleksi semua, terus grab X, nah baru saya pindahin. Nah, Ctrl Z, kalau saya nggak seleksi semua, dan ini doang, saya grab X, ya itu doang yang pindah. Nah, di sini ada cara supaya dia semuanya ngikut ke satu bagian. Jadi istilahnya itu parent. Nah, di parent ini mirip dengan group, tapi dia apa ya, lebih jadi kalau kita gerakin si parent-nya, objek parent-nya, maka objek yang jadi objek child, objek anaknya, dia pasti ngikut. Misalkan kita mau jadikan si ini, papan yang atas ini menjadi parent. Nah, caranya, teman-teman seleksi dulu semua, dan objek yang ingin jadi parent itu, teman-teman seleksi paling akhir. Kan saya mau bikin si papan yang atas ini jadi parent ya. Jadi saya seleksi dulu semuanya. Nah, baru saya seleksi yang terakhir ini, si papan ini. Shift, klik. Nah, dia terseleksi jadi parent. Jadi yang terakhir terseleksi. Cirinya dia lebih, highlight-nya lebih terang. Oke, nah terus kalau udah gini teman-teman klik Ctrl P. Ctrl P. Nah, terus pilih objek. Objek. Nah, jadi kalau kita geser yang parent ini, jadi dia bertindak sebagai parentnya di sini. Kalau kita geser, G misalnya X, nah yang lain ikut. Jadi kita nggak perlu seleksi semuanya dulu. Oke, yang lain ikut nih. Atau kita rotate, yang lain ikut. Kita scale, yang lain ikut. Nah, tapi kalau kita klik yang ini, objek child-nya, kita geser, nah dia nggak mempengaruhi
objek yang lain. Dan dia nggak mempengaruhi objek parent juga. Jadi kita hanya tinggal, misalnya kita mau masih ngedit nih, si ininya, aduh ini terlalu muncul keluar. Misalnya. Saya ubah posisinya atau ukurannya dikecilin gitu. Nah bisa, karena dia nggak akan pengaruhi objek lain kalau kita edit. Gitu. Karena dia bukan parent. Misalnya saya scale di sumbu Y, nah yang lain nggak terpengaruh. Tapi kalau saya scale yang ininya, scale sumbu Y, nah yang lain berpengaruh ke yang lain. Oke, nah, jadi itu cara membuat parent. Seperti itu. Ada lagi? Oke, saya lihat dulu chatnya. Cara buat jadi bulat kakinya, ya kita pakai ini aja, pakai cube. Pakai silinder. Pakai silinder. Nah, di silinder ini dia ada pengaturannya. Misalkan ini vertisnya nih, dia 32 kan. Kalau kita perbesar, dia lebih detail. Lebih kecil. Terus radius ini ya radius dari atasnya nih, radius kalau kita tambah perbesar. Nah, terus depth-nya dia panjang ke atas bawahnya. Oke. Nah, kalau misalkan ini kita mau bikin dia jadi bulat ya. Jadi bulat. Kita coba di sini tambahin modifier. Pilih yang subdivision. Oke, enggak. Nanti ya. Nanti bisa pakai ini, pakai bevel. Kita perbesar segmennya. Oh enggak, dia nanti harus di edit mode. Kalau misalnya mau merubah si cube ini jadi bulat. Nah, kalau di object mode, mending kita gunakan silinder aja buat kaki bulatnya. Oke, kita hapus ini. Si modifier bisa kita tambahkan, bisa kita hapus, bisa kita hide dari tampilan. Oke, kita hapus aja ini. Save. Kalau pindahin objek dari collection. Kayaknya nggak bisa ya, saya belum pernah juga kalau dari collection. Enggak ya, saya belum pernah nih Pak kalau mindahin objek dari collection. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu atau bisa pernah nyobain mindahin objek kayak collection, boleh nanti di share aja di grup atau di sini juga boleh. Oke, menurut ya penggunaan Zoom untuk webinar ini kurang efektif karena tidak dapat memutar kembali. Sebetulnya ada fiturnya. Jadi nanti saya ini kan recordnya di save di cloud. Nah, katanya nanti ada teman-teman bisa akses lagi si videonya, tapi di webnya Zoom. Cuma nanti caranya saya tanya dulu ke teman saya, dan nanti saya share di channel caranya. Oke. Cahaya lampu ya. Nah, cahaya lampu karena kita menggunakan EV, ini saya menggunakan EV ya. Begini dulu, saya mau nunjukin dulu satu teknik terkait dengan parent ini. Jadi misalkan saya pindahin di sini.
kursornya, N, mana kursor, jadi kursor X-nya segitu, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, di sini saya tambah objek silinder. Nah, silinder, terus saya perkecil scale di sumbu Z. Nah, terus saya tambah lagi cube, sama Shift A, pilih cube, saya scale tanpa sumbu Z, saya geser ke atas, kira-kira di sini. Sumbu Z, saya scale lagi, scale Z, oke, terus Z. Nah, seperti itu. Terus saya sini pilih view selected. Nah, untuk aktifin yang tadi, teman-teman bisa pilih klik ini. Kalau di laptop itu di samping kiri angka 1, di atasnya tab, dia ada apa ini, kayak garis keriting, garis keriting. Nah, kalau diklik dia bakal muncul pilihan tampilan selected. Nah, sekarang kita pilih di sini shift, klik kanan. Jadi saya mau munculin objek di situ, shift A, terus pilih silinder. Oke, saya perkecil S, Z. Saya rotate di sumbu X, sumbu X 90. Terus scale. Saya tampilan dari pinggir. Scale di sumbu Y. Dia posisinya kurang ke tengah. Jadi sumbu Y. Mana? Bukan item. Lokasi Y. Nah, ini 0. Nah, udah seperti itu. Terus kita tambah satu lagi cube di sini. Shift D aja. Shift D, terus klik kanan. Terus kita G, Z. Di atas. Nah, sini saya mau menunjukkan sebuah cara untuk mudah membentuk. Misalkan ini jadi bengkok ke sini, miring di sini segini, terus ininya miring ke atas sini. Nah, biar mudah, biar kita nggak usah mindahin satu-satu, kita bisa gunakan parent. Nah, misalkan ini kita parent ke sini, Ctrl P, pilih objek, terus yang lingkaran ini kita parent ke si batang ini. Oke, klik shift, klik Ctrl P, objek, terus yang ini dia nge-parent ke sini. Klik Ctrl P, klik lagi yang lingkarannya, terus Ctrl P, terus objek. Nah, kalau kita rotate ini, dia nggak berpengaruh. Tapi kalau kita rotate yang ini, dia berpengaruh. Situ. Oke. Nah, di sini saya saya tambahin lagi cube, silinder di sini. Jadi saya mau ngapus parentnya dulu. Caranya klik Alt terus P. Nah, jadi pilih misalnya ini tadi nge-parent ke sini. Nah, saya mau dihapus nih si ini, jadi biar nggak nge-parent ke sini. Jadi seleksi si objek yang mau dihapusnya, parentnya, childnya maksud saya, terus klik Alt P, pilih clear parent.
Nah, jadi dia nggak lagi terhubung ke sini. Jadi kalau saya pindahkan, nah saya pindahkan ini, nah dia nggak ngaruh lagi. Nah ini saya mau duplicate, Shift D, saya geser ke bawah, sumbu Z, oke, kira-kira segini. Satu, zoom in, scale dikit, nah, geser sumbu sumbu Z. Oke, misalkan segitu ya. Nah, ini saya parent ke sini. Ctrl P, Jack. Oh, coba. Oh, salah. Jadi ini di Alt P dulu, Alt P, clear parent, pilih ini. Oke, pilih yang ini dulu, terus pilih yang ini. Terus Ctrl P, object. Nah, kita gerakin ini, dia nggak ngaruh. Kalau kita gerakin ini, nah dia ikut. Oke, nah sekarang yang saya mau tunjukin adalah seperti ini. Nah, kalau kita rotate yang ini, rotate di sumbu Y, dia ikut, terus yang ini rotate di sumbu Y, dia ikut. Nah, jadi biar kita mudah gitu memposisikan ininya. Jadi kita nggak usah ini dulu dirotate, terus dipasin lagi ujungnya pangkalnya, terus yang ini dirotate, dipasin lagi pangkalnya gitu. Jadi nggak perlu gitu, kita tinggal set kayak tadi, terus kita parent, jadi kita bisa rotate-nya di sumbunya ini, kayak di pangkalnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita geser yang ini, kita mau geser ini, pindahin, ya kita tinggal pindahin, oh ini ya kita belum, di ini ya. Nah, ini, yang bulat ini saya parent ke sini. Ctrl P, Jack. Nah, kalau saya pindahin ini, mereka semua ikut. Oke, GX. Nah, terus kalau misalkan kita putar nih, saya rotasi di sumbu Z, misalkan gini. Nah, terus saya ingin merotate sini. Kalau saya rotate, nah dia nggak lurus. Nggak keluar itu ya, keluar dari jalurnya. Nggak lurus, jadi jelek gitu. Saya Ctrl Z lagi. Nah, kalau saya misalkan pakai sumbu R misalkan, sumbu Y, nah dia muternya di sumbu Y si dunia Blender ini. Nah, caranya gimana supaya dia ngerotate-nya tetap di sumbunya gitu. Kita bisa ngerotate secara akurat di sini. Jadi dia bakal tetap lurus. Posisi ininya bakal tetap lurus. Cuma ininya doang yang berubah. Ininya doang yang berubah. Nah, di sini ada, misalnya kita aktifkan ini. Nah, di sini, orientasi ini, kita pilih lokal. Di transform orientation, ada beberapa, ada global. Kalau global itu dia orientasinya terhadap si dunia Blendernya. Jadi sumbu X, Y, Z-nya terhadap dunia Blender. Tapi kalau lokal, sumbu X, Y, Z-nya dia mengikuti si objek. Nah, kita pencet lokal, dia berubah. Jadi si objek ini kan punya sumbu X, Y, Z-nya masing-masing. Gitu. Nah, ini kan saya udah pilih lokal nih. Jadi kalau saya klik di sini, nah dia sumbu Z-nya berarti di sini. Saya pilih yang move dulu. Nah, sumbu Z si objek ini, dia arahnya ke sini. Nah, ke wajah ini. Wajah ini menghadap, dia sumbu Z. Nah, sumbu X-nya ke sini. Dan sumbu Y-nya ke sana. Seperti itu. Jadi, kalau kita rotate-nya di sumbu Y, berarti dia sumbu Y gitu. Nah, kalau kita sumbu Z, dia di sumbu Z. Nah, dia bakal lurus. Jadi, kita untuk rotate-nya, kita gunakan yang lokal.
supaya dia posisinya tetap sama gitu. Jadi nggak berubah, orientasinya nggak berubah. Jadi orientasinya tetap sesuai objeknya. Nah, dengan shortcut pun kita bisa, misalkan ini di global. Nah, kalau di global gini kan, kalau kita langsung klik rotate ini, terus kita ubah, nah dia orientasinya ke global. Nah, dia nggak mengikuti posisi si objek. Jadi dia apa? Uh, ya orientasinya ke global, ke sumbu yang global. Nah, untuk rotate, misalnya rotate pun pasti dia mengikutnya ke global. Nah, kita R, ini sembarang, misalkan sumbu Y. Nah, dia ngikutnya ke sumbu Y global. Nah, bisa dilihat nih, si garis Y ini dengan garis hijau ini dia sejajar. Artinya dia ke global. Nah, supaya dia ke lokal, orientasinya di shortcut ini, nah teman-teman, tadi kan misalkan saya pencet R, terus pencet Y. Nah, ini Y pertama ini dia global. Kalau kita pencet Y sekali lagi, dia orientasinya lokal. Z ya, coba Z. R, Z. Z ini global. Nih. Nah, kalau kita Z sekali lagi, dia orientasinya lokal. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sip. Nah, sekarang kita lihat dulu kalau ada pertanyaan. Hmm, ya, cara gabungin tabung dan kotak pakai Ctrl P tadi ya, pakai parent. Jadi si parentnya dipilih paling akhir, diseleksi paling akhir. Oke, nah ini untuk apa ini? Jadi setting si silinder ya, supaya belakangan. Nah, saya juga apa ya? Kayaknya belum ini deh. Jadi kalau kita tambah silinder, nah di sini kan ada pilihan sertis berapa. Ini di awal gitu. Kalau kita klik, misalnya dia bakal hilang. Kita klik lagi, pilih lagi, dia hilang, nggak muncul. Nah, mungkin saya juga belum tahu itu di mana ya settingnya. Kalau udah jadi, biasanya saya bikin lagi. Kalau settingan langsung itunya, saya belum tahu. Oke, nah sekarang saya coba contohin yang lampu, lamp. Saya gunakan ini. Misalnya ini kita geser ke atas. Terus saya tambahin lagi silinder. Saya pindahin kursornya ke sini. Shift klik kanan. Sip. Nah, terus saya pindahkan. Begini supaya pas di tengah si objek ini. Nanti kita lihat si lokasi objeknya, item. Lokasi X, Y-nya kita copy. X, Y, Z-nya. Yes. Nah, gitu ya cara ngopi semuanya. Dia sama semua. Oh. Nah, kita copy semua. Karena dia sama semua, kita copy salah satu, klik Ctrl C. Nah, terus di kursor, view, kursor, kita copy, paste. Nah, jadi dia pas di tengah-tengah si objek ini. Nah, saya mau nambahin objek di situ. Shift A, terus mesh, cylinder. Oke, nah dia ada di situ. Kita kecilin. Nah, kan di situ kan. Sekarang kita coba kecilin lagi. Oke. Kecilin S, sumbu Z. Nah, misalkan segini, terus G, sumbu Z, kita naikin ke atas. Nah, terus kita masuk ke
shading. Ini saya parent dulu. Ctrl P, parent. Saya mau pindahin dia ke tengah. Ini saya udahlah gini aja ya. Oke. Nah, terus kita masuk ke shading, kita warnai si lampu ini. Pilih new misalkan. Saya beri warna hitam, color hitam, mengkilap gitu, metaliknya kita naikkan 1, oke. Roughness-nya agak kecilin dikit, sip. Nah, terus saya kasih warna sini ya, si new, warnanya misalkan kuning, oke. Nah, terus ini bisa, ini emission ya, aja lah ini. Nah, gini, misalkan kita pakai EV kan ya. Udah gini, nah terus kita tambahin lamp. Shift A. Tambahin light. Nah, kita pilih yang spot. Spot. Nah, kita coba di render mode. Render view. Nah, nggak kelihatan, jadi kita coba tambah dulu plan. Kita bikin plan. Sebelumnya saya pindahin dulu kursornya, 3D kursornya ke origin, world origin. Nah, saya pindahin ke tengah sini. Berarti Shift S. Shift S, dan kita pilih cursor to world origin. Terus kita tambah Shift A, plane. Mesh, plane. Kita perbesar. Nah, ini supaya nunjukin si cahayanya. Terus kita masuk lagi ke, ini udah di shading ya. Shading, oke. Nah, render, nah dia terlihat cahayanya. Oh, cahaya ini. Nah, di sini, kita ini geser dulu. Nah, kalau kurang terang, kita bisa perbesar watt-nya. Watt-nya dinaikin, jadi dia bakal muncul gitu. Kalau misalnya kita mau kayak ada cahayanya terlihat di sini, bisa show cone gitu. Radiusnya, radius ininya lampunya. Nah, kita geser ke atas, oke. Z. Nah, size ini dia ukuran ininya. Oke, misalnya ini saya ubah kuning. Dia nggak kelihatan karena dia masuk ke objek ini. Jadi kita harus turunin dulu dikit. Sedikit lagi. Nah, dia kelihatan. Nah, atau kita bisa perbesar radiusnya. Jadi dia muncul cahayanya. Sip. Supaya ini terlihat glow, tentunya kita bisa pakai emission ya. Nah, ini kalau kita pakai cycles, dia terlihat glow gitu, ada cahaya di sampingnya. Dia mengeluarkan cahaya. Nah, tapi kalau di EV, dia tidak akan mengeluarkan cahaya.
Jadi cahayanya kita gunakan lamp spot. Oke, seperti itu. Nah ini light pun kita bisa ya tambah-tambahin aja kalau misalnya kurang. Kita ubah warnanya, misalkan jadi kuning. Terus kita tambah lagi Shift D di duplicate. Saya geser ke sini. Jadi agak biru misalkan. Geser sini. Terus watt-nya bisa diatur. Kalau ingin tidak terlalu terang, kita kecilin watt-nya. Kalau pengen terang sekali, kita perbesar lagi. Juga sama. Kita bisa bereksperimen dengan light ini. Oke, saya tambah lagi. Tambah warna merah misalkan. Itu, nah. Ya, ini bisa disesuaikan saja. Mau render image tapi gelap banget. Coba kasih light atau lightnya diterangin lagi. Strength-nya tadi, strength atau powernya diperbesar lagi. Tugasnya dikasih warna apa enggak, terserah. Gak dikasih warna pun nggak apa-apa. Di viewport shading ada environment yang bisa kita pilih. Kalau misalnya kita mau pakai render juga bisa nggak? Ya, kayak render. Maksudnya, oh yang tampilan ininya jadiin render ya. Nah, saya belum coba tuh kalau si world-nya pakai itu. Ada yang bisa nanti pakai HDRI misalkan, jadi gambar asli, awan misalnya tambah gambar awan, nanti bisa di nanti ya di day berapa day 14. Oke, mungkin ada lagi. Edge-nya nggak terlalu tajam, bisa dihalusin nggak ya? Nah, karena kita masih menggunakan object mode, cara menghaluskannya paling dengan bevel. Ini saya geser ke bawah. Oke, tekan yang ini deh, sini. Nah, ini kan tajam ya. Kita bisa pakai bevel. Bevel, dia jadi agak smooth pinggirnya. Terus kita mainin segmennya. Oke, kita mainin segmen. Atau misalkan satu aja ini. Terus kita tambah lagi subdivision. Jadi aneh. Jangan subdivision. Oke, bevel aja paling kalau di object mode ini ya. Tergantung bentuknya juga sih. Nanti di explore aja si modifiernya kayak tadi subdivision, bevel, nanti si
subdivision bevel si modifier ini pun bisa diubah ininya apa si ordernya. Misalnya saya tambahin subdivision nih. Nah, ini kan bentuknya kayak gini. Terus kalau misalkan saya coba pindahin si subdivisionnya di atas bevel, dia bakal jadi seperti ini. Dia berubah kan. Nah, jadi modifier ini apa ya? Jadi urutannya dia paling atas dulu. Jadi paling atas dia di apa dioperasikan sama si Blender. Baru setelah yang ini di apply, bukan di apply. Apa ya? Istilahnya ya diaplikasikan gitu lah. Nah, baru yang ini diproses. Jadi si yang paling atas dulu yang diproses nih subdivision. Nah, baru yang bawahnya yang diproses gitu. Jadi urutannya gitu Kak modifier. Jadi kita bisa explore gitu, coba-coba mana yang urutannya di atas di bawahnya gitu. Cara membuat join lampunya bisa di-rotate, cara memberikan efek bayangan biar terlihat nyata. Nah, kalau efek bayangan biar nyata itu pakai ini aja, pakai cycles. Dia lebih nyata terlihatnya, lebih realistik. Kalau EV memang dia cepat, cuma realistiknya kurang. Ya, kalau layer Photoshop yang paling atas berarti yang terakhir ditambahkan. Kalau ini paling bawah, yang terakhir ditambah dan yang terakhir diproses. Cara membuat join lampu bisa di-rotate. Oh, yang tadi. Yang ini. Ini bukan ya, join lampu di-rotate. R, E, Z, sorry. Z. Yang ini kan. Pakai parent tadi. Pakai parent. Jadi ini di parent ke sini, ini di parent ke sini, ini di parent ke sini, ini di parent ke sini. Jadi kita rotate-nya si join-joinnya aja. Nggak usah si batang ininya, si lengan lampunya. Pastikan si rotasinya, biar nggak jadi aneh. Pastikan di sumbu lokalnya, di sumbu Z. Nah, dia sumbu Z global. Kalau kita klik Z sekali lagi, dia jadi sumbu Z lokal si objek Z. Z, Z. Nah, dia jadi di lokal objeknya. Menggabungkan objek yang bagian meja di parent aja, nanti bisa dilihat lagi kok di ini di videonya ya. Jadi seleksi dulu semuanya, seleksi terus seleksi yang terakhir adalah dia yang ingin dijadikan parent. Misalkan ini saya grab ke sini. Saya mau join ini sama ini digabungin. Nah, misalkan ini jadi parent ya. Jadi setiap saya gerakin si objek ini ikut gitu. Jadi saya klik dulu yang ini, baru kita klik yang parent-nya. Setelah itu klik Ctrl P. Pilih objek. Nah, setelah itu kalau udah gini, kita tinggal ubah transform si objek parent-nya yang terakhir diseleksi tadi. Saya geser, atau scale, atau rotate. Jadi dia ngikut. Tapi kalau kita transformnya si objek child, objek anak, nah dia ada garis gitunya. Nah, kita berarti nggak akan mempengaruhi si parent. Nah, gitu. Scale. Nggak akan mempengaruhi si parent. Seperti itu.
Gimana? Kita sudah select objek banyak. Kalau kita mau mengurangi seleksinya pakai apa? Di seleksi aja lagi. Kan nih, terus saya nggak mau yang ini, kita seleksi lagi. Sambil tahan shift. Nah, itu dipilih lagi dia. Kan yang mana? Yang ini. Seleksi. Saya nggak mau seleksi yang ini. Kita seleksi aja berarti shift. Terus klik yang ini. Nah, klik. Kalau klik sekali dia bakal jadi key object. Nanti kalau misalnya key object ini, kalau kita klik di parent, Ctrl P, jadi dia yang bakal jadi parent. Jadi kalau kita klik sekali lagi, nah dia bakal di deselect. Tuh. Menambahkan versi udah. Oh iya, satu lagi. Kalau misalnya kita copy silinder, terus ada semacam kayak instance. Semacam kayak instance. Maksudnya gimana? Jadi rubah dimensi objek satu yang lainnya. Kalau oh iya, dan setelah kalau misalnya kita copy silinder, terus ada semacam kayak instance. Kita buat 4 buah silinder, terus berubah satu dimensi, di satu kakinya dia bisa ikut berubah semuanya. Bisa pakai yang tadi, bisa pakai ini, parent tadi. Dia bakal berubah semuanya. Atau nanti ada di besok saya akan jelasin tentang modifier mirror namanya. Memindahkan titik rotasi biar nggak di tengah. Kita pakai 3D cursor untuk memindahkan. Jadi kan kalau kita rotasi ini, dia bakal berotasi titik rotasinya itu di titik oranye ini nih. Ini disebutnya origin. Origin ya. Nah, untuk mengatur letak originnya ada di sini di objek, terus set origin. Nah, bisa origin to geometry jadi seperti ini, atau origin to 3D object 3D cursor. Jadi kalau ini 3D cursornya di sini, berarti kalau kita pilih yang tadi, set origin to 3D cursor, dia originnya pindah ke sini. Jadi kalau kita rotate, dia titik pusatnya di sini. Rotate, nah dia titik pusatnya di situ. Ada lagi set origin to center of mass. Ada lagi set origin to center of mass. Nah bedanya kalau surface ini dia cari dari secara tampilannya. Jadi tampilannya kira-kira mana titik tengahnya, dia yang jadi originnya di situ. Tapi kalau volume, biasanya dia apa ya, ini kayak matematik, tidak ada titik beratnya. Segitiga kan nggak pasti di tengah segitiga gitu. Nah, kalau ini sama karena dia bentuknya simetris gitu. Tabung. Kalau cone, misalkan kita tambah cone, nah kita geser ke sini. Nah ini, misalkan kita pilih yang set origin to center of mass, nah, dia center of mass-nya di sini. Pusat masanya di sini. Tapi kalau misalkan kita pilihnya yang surface, dia tetap di situ. Kok di situ ya? Ya pokoknya gitu. Jadi yang ngekalkulasi sebetulnya. Misalkan yang mana ya? Yang beda ya. Nah ini deh. Kita seleksi semuanya. Terus kita objek set origin center of mass. Nah, ini center of mass. Jadi center dari massa masing-masing objek. Terus kalau kita ubah center of tadi yang mana ya? Tadi Mas. Gak berubah ya. Ya pokoknya gitulah. Lupa lagi saya. Ya gitu. Jadi untuk memindahkan titik rotasinya, kita pindahin kursornya. Jadi misalnya kita pengen berotasinya di titik ini, kita pindahin kursornya ke sini. Karena shift
klik kanan di sini. Nah, terus kita pilih objek set origin to 3D cursor. Baru kita bisa rotate di situ. Jadi intinya untuk rotate, pusatnya itu adalah origin. Nah, untuk pindahin origin, kita bisa gunakan 3D cursor. Seperti itu. Oke. Sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Karena sudah asar juga. Mudah-mudahan bisa membantu. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapatkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga teman-teman belum puas, sehingga bisa lebih semangat untuk mencari tahu di luar sana. Selamat sore, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.